Sejak awal, Monkey D. Luffy dikenal sebagai bajak laut yang bodoh, ceroboh, dan keras kepala. Tapi, di balik tawa dan kelakuan gilanya, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Luffy bukan cuma tokoh utama. Dia adalah simbol tentang kebebasan yang paling murni. Kebebasan bukan berarti tanpa aturan, tapi keberanian untuk hidup tanpa dikontrol siapapun. Dan itulah kenapa, meski disebut bajak laut, Luffy nggak pernah terasa jahat. Dia hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar harta dan kekuasaan. Bagi Luffy, kebebasan bukan cuma soal berlayar ke laut luas, tapi tentang memilih jalannya sendiri. Dia gak mau jadi raja bajak laut untuk menguasai orang lain. Dia ingin jadi raja bajak laut karena itu artinya orang yang paling bebas di laut. Itu sebabnya Luffy gak pernah peduli pada tahta. Yang dia cari adalah makna hidup. Shanks memberinya topi jerami bukan sebagai hadiah, tapi sebagai simbol tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga kebebasan itu dan menanggung segala risikonya. Luffy hidup di dunia yang dikendalikan oleh pemerintah dunia. Sebuah sistem yang menindas, memanipulasi, dan menentukan siapa yang benar atau salah. Di tengah semua itu, Luffy berdiri sebagai antitesis. Seseorang yang gak peduli hukum, tapi punya moralitas sendiri. Ingat waktu dia menghajar Celestial Dragon di Sabaody? Itu bukan sekedar momen marah. Itu pernyataan perang terhadap sistem yang gak adil. Ketika semua orang menunduk karena takut, Luffy menolak tunduk. Karena bagi dia, kebebasan lebih penting dari hidupnya sendiri. Dan itulah batas antara dia dan dunia yang dikuasai kekuatan. Bagi Luffy, kekuasaan gak pernah lebih tinggi dari kebebasan. Luffy sering dibilang bodoh, tapi justru karena dia jujur dengan dirinya sendiri. Dia makan tanpa peduli etika, tertawa di tengah perang, dan memaafkan musuh tanpa alasan logis. Karena di pikirannya, hidup nggak seharusnya dikendalikan oleh rasa takut atau dendam. Dia bebas, tapi bukan liar. Dia bebas, tapi tetap peduli. Luffy menolong bukan karena kewajiban, tapi karena dia mau. Dan dalam dunia yang serba penuh aturan, tindakan sederhana itu terasa revolusioner. Tapi kebebasan gak datang tanpa harga. Luffy kehilangan saudara, teman, dan kadang dirinya sendiri karena keputusan yang dia buat. Ketika Ace mati di pelukannya, itu bukan cuma tragedi, itu pelajaran bahwa kebebasan juga berarti siap kehilangan segalanya. Setelah Marineford, dia sadar, menjadi bebas bukan berarti lemah. Kebebasan perlu kekuatan, bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi mereka yang nggak bisa bebas. Itulah kenapa dia berlatih 2 tahun di bawah Rayleigh. Karena untuk menjaga kebebasan orang lain, dia harus lebih kuat dari dunia yang mengekangnya. Menariknya, kebebasan Luffy nggak berdiri sendiri. Setiap anggota krunya punya mimpi masing-masing. Nami ingin menggambar peta dunia. Zoro ingin jadi pendekar pedang nomor 1. Sanji ingin menemukan All Blue. Robin ingin mengetahui sejarah dunia. Mereka semua punya jalan berbeda, tapi mereka memilih berlayar bersama. Nggak ada yang dipaksa ikut. Mereka bebas, tapi memilih untuk bersatu di bawah bendera yang sama. Luffy gak memimpin dengan ketakutan. Dia memimpin dengan kepercayaan. Dan itulah bentuk kebebasan yang paling kuat. Kebebasan yang menular. Blackbeard juga bicara tentang kebebasan. Tapi baginya, kebebasan berarti melakukan apapun tanpa peduli siapa yang terluka. Dia ingin bebas dari batas moral, dari rasa takut, dari tanggung jawab. Dan disitulah perbedaan mereka. Luffy ingin bebas bersama orang lain. Teach ingin bebas sendirian. Keduanya dua sisi manusia. Yang satu mencari kebebasan dengan cinta, yang lain dengan kerakusan. Dan Oda sengaja membuat mereka seperti cermin. Karena kebebasan tanpa arah hanya akan berujung pada kehancuran.
Ketika Luffy mencapai gear 5 dan menjadi Dewa Nikah, banyak yang ngira itu cuma power up konyol. Padahal, itu simbol besar. Dewa Nikah dikenal sebagai simbol tawa dan pembebasan. Seseorang yang menari di tengah rantai, yang tertawa di bawah penjajahan. Dan Oda menggambarkan Luffy seperti itu. Orang yang menolak jadi korban, bahkan ketika dunia menganggapnya lemah. Kebebasan sejati bukan tentang menang, tapi tentang tetap tertawa, bahkan saat dunia mencoba mematahkanmu. Luffy bukan manusia karet. Dia ide yang hidup. Ide bahwa semangat kebebasan sejati bukan tentang bisa melakukan apapun yang kita mau, tapi berani menanggung konsekuensi dari pilihan kita sendiri. Bahwa dunia yang bebas bukan dunia tanpa aturan, tapi dunia di mana setiap orang bisa hidup sesuai mimpinya tanpa ditindas. Dia bukan pahlawan, bukan penjahat, tapi manusia yang berani menolak dikendalikan. Dan itulah kenapa Luffy akan selalu jadi simbol kebebasan sejati. Kalau kamu juga ngerasa One Piece lebih dari sekedar anime, tulis di komentar, apa arti kebebasan versi kamu? Dan jangan lupa share video ini, biar makin banyak orang sadar bahwa Luffy bukan cuma karakter, tapi ide tentang manusia. Sampai jumpa di Lautan Mimpi berikutnya.